Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manasu dosa permadot kesuam Om Santi 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 Swastiastu. Pemirsa Bali TV, Seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Tiga buruh proyek tertimbun longsor. Pemirsa residivis kambuhan curi emas senilai 1,5 miliar rupiah. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, 3 orang buruh proyek tertimbun material longsor kawasan Banjar Tegenungan, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kamis 12 Februari 2026 siang. Tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa ini. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Gianyar, I Gusti Ngurah Dibyo Prasaste mengatakan, pasca mendapatkan laporan orang tertimbun material, ia bersama anggota langsung terjun ke lokasi kejadian. Terdapat 3 orang yang tertimbun, 2 orang bisa keluar dengan cepat, dan 1 orang sempat terjebak dalam material selama kurang lebih 30 menit. Para pekerja yang berasal dari Kecamatan Belah Batu awalnya mengerjakan proyek bangunan yang di pinggirnya terdapat senderan roboh sejak beberapa hari lalu. Saat itu para pekerja hendak membersihkan material longsor tersebut. Namun justru hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Beruntung, korban bisa diselamatkan. Saat ini sudah dievakuasi ke RSU Arisanti Ubud karena kondisi masih lemas. Dibia menghimbau pada para pekerja proyek di Kabupaten Gianyar agar lebih waspada saat bekerja, sebab cuaca ekstrim yang terjadi sejak beberapa bulan dan masih berlangsung hingga saat ini menyebabkan tanah menjadi labil. Ane pertama selamat sih, ane kedua Tim Liputan Bali TV. Sementara itu pemirsa, BKS LPD Kabupaten Gianyar terus berupaya menyamakan persepsi pengurus LPD dan prajuru desa adat dalam hal tata kelola LPD. Hal tersebut dilakukan dengan cara menggelar Focus Group Discussion FGD di gedung BKS LPD Kabupaten Gianyar pada Kamis 12 Februari 2026. Kegiatan FGD menghadirkan 4 narasumber yakni dari kalangan akademisi, praktisi LPD, pengamat hukum, dan pengamat ekonomi. Berlangsung selama 2 hari, di hari pertama diikuti oleh 450 peserta yang merupakan kepala LPD dan bendesa adat dari 3 kecamatan yakni Tegalalang, Payangan, dan juga Ubud. Ketua BKS LPD Kabupaten Gianyar, Wayan Arte Utama mengatakan,
FGD ini digelar sebagai upaya untuk menyamakan persepsi terkait berbagai permasalahan LPD seperti masalah hukum, SOP, SDM, dan bidang-bidang lainnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan yang sama terkait menangani masalah-masalah tersebut. FGD ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk menambah wawasan dan pengetahuan pengelola LPD terkait berbagai masalah yang selama ini belum mendapatkan solusi. Nanti setelah datang dari sini, harapan kita memang ada penambahan dari sisi wawasan terhadap tata kelola LPD terkait juga dengan akuntansi keuangan yang selama ini belum pernah kita barangkali lakukan, dan ini ada perkembangan zaman, ada sedikit perubahan, tentu harus kita sesuaikan. Ya, tentu dengan dasar-dasar disesuaikan dengan potensi yang ada di desa masing-masing. Nah, kalau bisa yang barangkali yang prinsip-prinsip itu kita buat suatu catatan, samakan persepsi agar merata untuk seluruh LPD se-Kabupaten Gianyar. Sementara Ketua Umum BKS LPD Bali Inyoman Cendikiawan mengapresiasi upaya-upaya untuk terus menguatkan LPD di tengah tantangan dan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Menyamakan persepsi dan penambahan wawasan dan pengetahuan melalui FGD ini akan menjadi bekal berharga bagi pengurus LPD dan prajuru desa adat dalam memecahkan berbagai permasalahan LPD ke depan. Untuk bersama-sama menjaga keberadaan LPD yang telah nyata-nyata terbukti sebagai penggerak ekonomi desa adat. Memberikan semacam suasana kondusif antara, karena pesertanya kan desa adat selaku ekonomi pengawas juga dengan kepala LPD, sehingga terjadi harmonisasi antara pengelola dan pengawas. Intinya apa-apa yang mungkin menjadi katakanlah ada kendala di selama praktek atau di lapangan, tentu dalam FGD ini bisa disampaikan. Syukur-syukur nanti narasumber memberikan jalan pemecahan yang terbaik. Harapan kita ke depan tentu agar LPD ini menjadi modal sosial, juga modal budaya, pelestarian seni adat dan budaya, dan sekaligus juga memberikan kontribusi sosial yang besar kepada keramat adat. Sementara Kepala LPD Provinsi Bali Gusti Nyoman Rijase juga mendukung acara FGD ini sebagai bagian penguatan LPD dari sisi SDM. Dengan SDM berkualitas akan meningkatkan kinerja LPD. Dalam FGD tersebut dibahas terkait ideologi, hukum, dan tata kelola LPD. FGD di hari kedua akan berlangsung pada Jumat 13 Februari 2026 dengan peserta dari Kecamatan Gianyar, Sukawati, Belah Batu, dan juga Tampak Siring. Riase, Bali TV. Pemirsa, keberadaan LPD di Provinsi Bali telah berkontribusi besar menggerakkan ekonomi masyarakat terbawah. Dari 1.439 LPD di Bali, kurang dari 5%-nya bermasalah. Kepala Lembaga Pemberdayaan LPD Provinsi Bali I Gusti Nyoman Rijase pada Kamis 12 Februari 2025 di Gianyar mengatakan pihaknya tidak menampik adanya sejumlah kecil LPD di Bali yang bermasalah, jumlahnya kurang dari 5%. Penyebabnya bermacam-macam, mulai dari jumlah penduduk yang sedikit dalam satu desa adat, masalah korupsi dan SDM, dan masalah korupsi paling sering muncul. Setiap permasalahan di LPD dihimbau diselesaikan dulu secara musyawarah di tingkat desa adat melalui Sabo Kertedesa. Seperti yang telah terjadi di sejumlah desa adat, penyelesaian bisa dilakukan di tingkat desa adat seperti terkait pengembalian dana nasabah dengan menjual aset pengurus yang ditengarai melakukan tindakan korupsi. Tentunya juga harus didukung payung hukum berupa pararem yang jelas. LPD itu merupakan milik desa. Kita berharap apapun persoalan-persoalan yang ada di LPD bisa diselesaikan di desa adat. Nah, nanti kalau memang di desa adat nanti tidak bisa menyelesaikan itu, ya memang kita harus masuk positif. Berarti diawali dengan hukum adat seperti itu? Iya, harus di desa adat dulu diselesaikan. Yang pada intinya persoalan-persoalan di LPD sesungguhnya bahwa dana nasabah itu bagaimana dia bisa kembali kepada nasabah, itu pada intinya. Walaupun dengan masalah bisa dipecahkan di desa, ada nanti berhak juga di hukum positif. Selama ini tidak ada yang berbeda. Beberapa LPD yang bisa diselesaikan di desa, artinya itu
bekas nanti akan nyamuk. Nanti yang tidak bisa diselesaikan di desa, yang pasti juga harus diambil oleh kompostif itu sendiri. Jadi lebih utamakan dulu sistem adat itu ya Pak? Iya, kita selama ini kita dorong di desa adat karena sekarang di desa adat kan sudah ada lengkap, ada namanya sabu, ada kerte. Agar di sana lebih berperan dulu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di negeri. Ditambahkan Gusti Nyoman Rijase, di balik angka 5% yang bermasalah itu, sejatinya ada lebih banyak LPD yang baik dan nyata-nyata telah berkontribusi besar terhadap pembangunan desa adat dan pelestarian seni adat budaya Bali. LPD tidak semata-mata mencari keuntungan, namun sebagian keuntungannya justru dikembalikan ke desa adat dalam bentuk dana pembangunan desa adat dan dana sosial yang dinikmati kembali oleh warga desa adat. Untuk mencegah terjadinya berbagai permasalahan di LPD, pihak LPD bekerjasama dengan Badan Kerjasama LPD di seluruh Bali terus menggelar kegiatan BIMTEK dan pelatihan untuk terus meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola LPD dan memperkuat dari sisi pengawasan. Selain itu, digitalisasi juga terus digencarkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Riase, Bali TV. Pemirsa, residivis kambuhan curi emas senilai 1,5 miliar. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit menekili. Mentapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua banyak Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pindah miwah tokoh-tokoh wakil emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian beng TPS namanya. Pemirsa, pelaku pencurian perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah di sebuah rumah di kawasan Legian Kaje, Kuta Badung, dibekuk unit Reskrim Polsek Kuta. Pelaku adalah seorang residivis 5 kasus yang sama di wilayah Denpasar yang kerap menyasar rumah kosong. Dalam aksinya, pelaku terekam kamera CCTV di rumah korban. Bolak-balik masuk penjara dalam kasus pencurian tidak membuat jera tersangka berinisial AI 45 tahun. Laki-laki yang kini menyandang status perempuan ini kembali ditangkap unit Reskrim Polsek Kuta. Tersangka yang tidak memiliki pekerjaan tetap ini terekam kamera CCTV di sebuah rumah di kawasan Jalan Legian Kuta pada 28 Januari lalu. Tersangka memanfaatkan kesempatan rumah dalam keadaan kosong untuk masuk dan mencongkel laci di salah satu ruang.
Tersangka yang telah 5 kali berurusan dengan hukum mengambil beragam perhiasan emas senilai 1,5 miliar rupiah. Petugas berhasil mengidentifikasi dan menangkap tersangka di tempat kosnya di Jalan Dewi Sri Badung. Tersangka tidak berkutik saat petugas menemukan barang bukti perhiasan emas yang dicuri dan pakaian yang digunakan sesuai dengan rekaman kamera CCTV. Kepada petugas, tersangka mengaku mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dua keluarga telah kehilangan emas, perhiasan dan lain-lain senilai estimasinya 1,5 miliar. Jadi setelah itu langsung melapor ke Polsek Kute pada jam 1 WITA. Langsung kami tim Reskrim, unit Reskrim Polsek Kute langsung melakukan penyelidikan. Tidak lama, dalam kurun waktu 3 jam, pukul 16 atau pukul 4 sore, kami langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka, yaitu di kosnya di Jalan Campuhan 1 atau di kawasan Dewi Sri. Kini tersangka kembali terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 476 KUHP. Barang bukti emas dan pakaian yang digunakan tersangka turut diamankan petugas. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Badung dalam kurun waktu 1 bulan lebih berhasil mengungkap 7 kasus dengan 8 tersangka. Polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 167,65 gram neto serta ekstasi sebanyak 101,5 butir. Kapolres Badung AKBP Yosep Edward mengungkapkan penangkapan dilakukan di berbagai lokasi yang menjadi titik rawan transaksi gelap, di kamar kos, pinggir jalan, hingga di dalam bagasi sepeda motor. Dalam rentang waktu 1 Januari sampai 12 Februari 2026, menangani 7 perkara dengan 8 tersangka terdiri dari 5 laki-laki dan 3 perempuan. Polisi menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 167,65 gram neto, serta ekstasi sebanyak 101,5 butir. Para tersangka yang diduga berperan sebagai kurir dan pengedar. Pengungkapan ini diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 8.400 jiwa dengan asumsi konsumsi 0,02 gram sabu per orang dan 1 butir ekstasi per orang. Berdasarkan keterangan tersangka, harga sabu saat ini mencapai Rp1.350.000 per gramnya. Sedangkan ekstasi dijual sekitar Rp800.000 per butir. Total perkara yang kita tangani ada 7 dengan jumlah tersangka 8 orang. Nihil orang asing. Antara lain 5 orang laki-laki dengan inisial GA, ML, DT, TA, dan GE, dan 3 orang perempuan inisial SP, EP, dan ES. Antara lain narkotika jenis sabu 167,65 gram neto dan narkotika jenis ekstasi 101,5 butir. Rai Suantara, Bali TV. Pemirsa, Pura Sor Waringin Ulun Desa Padang Sumbu menggelar karya Ngenteg Linggih Pedudusan Respati Kalpe Agung Balik Sumpah dengan penuh makna. Karya agung ini menjadi momentum bersejarah, mengingat sejak awal berdirinya Pura pada tahun 1800, upacara besar seperti ini belum pernah dilaksanakan. Pemucuk Pura Sor Waringin Ulun Desa Padang Sumbu, Iwayan Nik Slamet didampingi Ide Bagus Sudiarte selaku prawartaka karya menyampaikan bahwa pelaksanaan karya ini merupakan wujud bakti dan tanggung jawab spiritual krama pengempuan pura. Karya Pengenteg Linggih Pedudusan Respati Kalpe Agung Balik Sumpah ini menjadi tonggak sejarah bagi Pura Sor Waringin Ulun Desa Padang Sumbu. Sejak pura ini berdiri pada tahun 1800, belum pernah dilaksanakan karya sebesar ini. Ini adalah bentuk serada bakti krama untuk menstanakan ide batara sekaligus memohon anugerah keselamatan dan kerahayuan jagat. Ia berharap melalui karya ini, Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi jagat Padang Sumbu yang diempon oleh 3 banjar, yakni Banjar Padang Sumbu Kaler, Padang Sumbu Tengah, dan Padang Sumbu Kelot. Rangkaian upacara diawali dengan prosesi pedudusan
dilanjutkan dengan pewintenan jero mangku anyar atau mangku baru. Upacara dipuput oleh Yajemane Ratu Perande Gede Sakti dari Batu Bidak, Ratu Perande saking Budo Keling, serta Ratu Perande Siwoh dari Siangan Gianyar. Pada sore harinya rangkaian dilanjutkan dengan paiketan reste di Desa Adat Kerobokan berupa prosesi ecan-ecan yang dipuput oleh jero mangku Purwo, Desa Kayangan 3, Puro Desa, Puseh, dan Dalam. Prosesi ini menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan skala dan niskala serta mempererat tali pasementonan adat. Dan pemargi upekara ngentelinggih pedudusan Waraspati Kalpo Agung puniki ngawintenan tawur pedudusan punika nganggen wewalungan godel sareng kambing angsa lan ayam seluwir nika. Nah, terus nglantur ring rahina dawag dibe ring segarep di tengah titiang taler ngaturang peklem lan medasar untuk kambing selam nglantur ngamiat tirta amerta ring tengahin segara gumanti sampun kepica labdo karya ring pemargi nglantur titiang dawag dibe taler sampun metangkilan ring pura dalam nglantur sampun malih mungkin dadosane puncak acara pedudusan Waraspati Kalpo balik sumpah. Nah, mungkin ring kawintenan mungkin puniki berdasar untuk angsa asu lan bebek manca sate. Lebih lanjut, Wayan Dik menjelaskan bahwa karya agung ini juga mendapat perhatian dari berbagai pihak. Sejumlah undangan hadir, diantaranya pemerintah Kota Denpasar yang diwakili langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jayenegara, Ketua DPRD yang diwakili oleh Danan Jaya, serta Undagi Pelawatan Barong Komang Indra Wirawan. Turut hadir pula perwakilan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung. Pada sore harinya, anggota DPD RI Provinsi Bali, Ide Bagus Rai Wijaya Mantra, juga hadir memberikan dukungan dan apresiasi atas terselenggaranya karya besar tersebut. Pelaksanaan karya ngenteng linggih pedudusan Waraspati Kalpo Agung ini diharapkan tidak hanya menjadi upacara seremonial semata, namun juga memperkuat nilai-nilai adat, budaya, dan spiritual masyarakat Padang Sumbu, sekaligus menjaga keharmonisan jagat sesuai ajaran Trihita Karana. Hendra, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi hampir 4.000 ton sampah per hari di Bali. KLH apresiasi peran Sungai Watch bantu pemerintah. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Hamco, cat kayu dan besi.
Pemirsa, timbulan sampah di Bali mencapai angka yang mengkhawatirkan. Setiap hari hampir 4.000 ton sampah dihasilkan. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan persoalan ini tidak bisa ditangani sendiri dan membutuhkan kolaborasi semua pihak termasuk komunitas lingkungan seperti Sungai Watch. Di Sungai Watch Denpasar, fasilitas Kepala Pusdal Lingkungan Hidup Bali Nusra KLH Ninyoman Santi SPMSG menyampaikan produksi sampah di Bali tergolong sangat tinggi. Denpasar menghasilkan lebih dari 1.000 ton sampah per hari, sementara Badung di atas 700 ton per hari. Secara keseluruhan, timbulan sampah di Bali diperkirakan mencapai lebih dari 3.800 ton atau hampir 4.000 ton setiap harinya. Sebagian besar atau sekitar 60 hingga 70% merupakan sampah organik seperti sisa makanan dan limbah upacara berupa janur. Pemerintah pun mendorong masyarakat dan dunia usaha untuk memilah sampah dari sumbernya, mengurangi timbulan, serta memastikan hanya residu yang dibuang ke TPA. KLH juga mengapresiasi peran Sungai Watch yang membantu pengambilan sampah di sungai dan pantai, melakukan pemilahan hingga brand audit sebagai bagian dari solusi dari hulu hingga ke hilir. Pemerintah tentu sangat gembira dan merasa terbantu sekali dengan upaya-upaya seluruh lapisan masyarakat, baik dari swasta, masyarakat maupun juga komunitas-komunitas seperti Sungai Watch salah satunya yang aktif membantu pemerintah untuk melakukan pengambilan sampah di pantai, di sungai, kemudian menuntaskan itu dengan cara memilah-memilah seperti ini. Kita lihat bagaimana sistem ini berjalan dengan efektif, memilah dan jangan lupa setelah itu kemana. Nanti mereka juga sudah punya produk-produk yang dihasilkan. Sementara itu, Field Manager Sungai Watch Made Dwi Bagiaso menjelaskan, stasiun pengelolaan sampah di Jalan Gunung Galunggung, Ubung Denpasar menjadi pusat pemrosesan sampah hasil tangkapan dari sungai dan kegiatan bersih pantai. Sampah dipilah dalam 3 tahap menggunakan konveyor, kemudian dipres, dicuci dengan sistem filtrasi ramah lingkungan, dicacah, dan diolah menjadi produk daur ulang seperti kursi dan tempat tisu. Dari Denpasar dan Badung, rata-rata 300 kg sampah per hari dikumpulkan dari trash barrier. Sementara di Pantai Kedonganan, dalam 43 hari kegiatan telah terkumpul hampir 98,8 ton sampah plastik. Oke, untuk khusus di sini sampah yang ada di Badung dan Pasar Utara juga, ketika teman-teman lebih dekat dari sini. Kira-kira satu hari itu bisa 300 kilo sampah yang kita dapat dari trash barrier. Nah, kemudian ketika ada clean up di setiap hari Jumat, tentunya jumlahnya bisa lebih meningkat. CEO founder Sungai Watch Gary Benchehib menambahkan stasiun baru ini ditargetkan mampu menyortir hingga 3 ton sampah plastik per hari. Saat ini Sungai Watch mengumpulkan sekitar 6 ton sampah plastik setiap hari dan telah memasang 380 titik jaring sampah di Bali dan Jawa Timur. Lebih dari 200 titik diantaranya berada di Bali. Selama hampir 6 tahun, Sungai Watch telah mengumpulkan 4,2 juta kilogram atau 4.200 ton sampah plastik. Jenis sampah yang paling banyak ditemukan adalah kantong kresek, hampir 40%. Semoga dengan kata-kata Pak Presiden kemarin, kita tidak cuma kerja satu hari saja, tapi ada pembangunan yang harus perlu dilakukan dari semua pihak, termasuk pemerintah, LSM, ataupun komunitas. Dan kita sejak hampir 6 tahun bangun Sungai Watch sendiri, sudah kumpulkan 4,2 juta kilo sampah plastik, tetapi itu kan cuma satu tetes kalau kita kelihatan ombak yang ada setiap tahun di sini. Dengan produksi hampir 4.000 ton sampah per hari, Bali menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sinergi pemerintah dan komunitas menjadi kunci agar penanganan sampah tidak hanya sesaat, tetapi berkelanjutan dari hulu hingga ke hilir. Indrawan dan Agung Kompiang, Bali TV. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginginkan adanya percepatan pengembangan teknologi pengolahan sampah, terutama di tingkat mikro untuk berjalan berdampingan dengan program Waste to Energy yang telah berjalan. Hal itu diungkapkan Mendikti Saintek Brian Yuliarto usai menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu 11 Februari, Presiden Prabowo Subianto meminta agar pengembangan teknologi pengolahan sampah dipercepat, termasuk pengembangan pada skala mikro. Hal itu diungkapkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, saat dijumpai usai rapat tersebut. Mendikti-Saintek menjelaskan bahwa pengembangan teknologi pengolahan sampah pada skala mikro menjadi pelengkap program Waste to Energy yang telah berjalan. Ia menjelaskan bahwa pengembangan teknologi tersebut telah berjalan di beberapa kampus di tanah air dan Presiden meminta agar inovasi terus diakselerasi. Jadi Bapak Presiden memberikan arahan selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan, beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus. Tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan. Ada beberapa teknologi tadi dibicarakan, kita akan segera pilih dan juga akan berjalan bersama Danantara, sehingga nantinya penanganan sampah juga akan berjalan di level-level mikro di tingkat kelurahan. Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa pihaknya turut menggandeng kementerian dan lembaga lain, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup serta Danantara, untuk pengembangan teknologi yang lebih luas dengan standar yang lebih baik, serta tetap memprioritaskan aspek lingkungan. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, kasus demam berdarah dengue DBD di Rumah Sakit Umum Wangaya pada awal tahun 2026 tercatat mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, masyarakat tetap dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini, terutama di tengah cuaca ekstrim. Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Wangaya, Dr. Iwayan Edi Wirawan menjelaskan, hingga Januari dan Februari 2026, di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya tercatat sebanyak 18 kasus DBD. Dari jumlah tersebut, 16 pasien telah diperbolehkan pulang, sementara 1 pasien masih menjalani perawatan. Ia memaparkan dibandingkan dengan tahun lalu, terjadi penurunan kasus DBD yang cukup jauh. Pada Januari 2025 tercatat 114 kasus, sedangkan Januari tahun 2026 hanya 14 kasus. Untuk Februari tahun 2025 tercatat 142 kasus, sementara Februari tahun 2026 terdapat 4 kasus. Meski angka kasus menurun, pihak rumah sakit tetap melakukan berbagai persiapan seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi sumber daya manusia seperti pelatihan khusus diberikan kepada dokter dan perawat di instalasi gawat darurat atau IGD sebagai pintu utama masuknya pasien. Ia menambahkan pihak rumah sakit juga mengoptimalkan layanan laboratorium agar pemeriksaan darah dapat dilakukan secara cepat. Rumah sakit juga memastikan ketersediaan obat-obatan, cairan infus, regen pemeriksaan, serta persiapan darah jika diperlukan transfusi. Dari sisi manajemen kasus, IGD telah memiliki prosedur khusus untuk menangani pasien DBD dengan kondisi gawat darurat agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Seluruh kasus juga telah dilaporkan kepada Dinas Kesehatan, disertai kegiatan edukasi kepada masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Untuk pencegahan di rumah ya, pertama ya tentunya yang strategi utama tetap 3M plus itu, menguras, menutup, dan mendaur ulang. Kalau plusnya, kalau di rumah yang punya kolam ikan ya harus ditaburin air botol, memelihara ikan, kamarnya harus pakai untuk kesehatan diri ya tentunya jaga kesehatan istirahat teratur, cukup ya makan dan minum. Nah, karena sekarang masih musim hujan, kalau kita melihat dari tahun lalu, puncaknya di bulan Maret ya, puncaknya di bulan Maret itu 162. Kalau saat ini kan masih berlangsung soalnya musim hujan, kita tidak tahu ke depannya. Tapi kami berharap ya tidak terjadi ya seperti itu. Artinya kasusnya bisa ditekan. 1 jentik hari ini adalah 1000 nyamuk dewasa di hari esok. Ya, jangan mencari yang jauh ya, kalau yang di rumah saja tidak bisa melihat jentiknya. Dan jaga kesehatan keluarga kita masing-masing. Pihaknya juga mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam memberantas sarang nyamuk di rumah masing-masing.
Masyarakat tetap diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta melakukan langkah pencegahan sejak dini, terutama di tengah cuaca ekstrim. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, 68 SPPG disiapkan. MBG Buleleng perluas sasaran penerima. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, tidak hanya menyasar anak sekolah dari tingkat PAUD hingga SMA, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui berisiko tinggi atau B3. Kini Badan Gizi Nasional juga menargetkan masyarakat terlantar dan tunawisma untuk mendapatkan program makan bergizi gratis MBG. Hal tersebut disampaikan Wakil Regional Badan Gizi Nasional Kabupaten Buleleng, Ngurah Krisna, saat ditemui di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Buleleng, Kamis siang. Ia menyatakan sesuai arahan Kepala Badan Gizi Nasional, masyarakat kurang beruntung seperti tunawisma dan pengemis nantinya juga akan menjadi sasaran penerima manfaat program MBG. Sesuai dengan perintah Kabadan Wakabadan bahwa masyarakat terlantar ataupun saat ini gepeng pun menjadi target kami, di mana ketika kami di lapangan selaku KSPPG mampu untuk nantinya mengklaster daripada sebaran dari gepeng tersebut ataupun masyarakat terlantar, mampu untuk nantinya memberikan perhatian lebih. Bahkan nanti kami bisa memberikan jadwal bahwa setiap harinya masyarakat kita ataupun masyarakat yang belum beruntung ini mampu untuk merasakan pemenuhan gizi setiap harinya. Lebih lanjut dijelaskan program ini bertujuan memastikan seluruh lapisan masyarakat termasuk kelompok rentan dapat memperoleh asupan gizi yang layak. Di Kabupaten Buleleng sendiri ditargetkan akan berdiri sebanyak 68 SPPG yang tersebar di 9 kecamatan. Hingga saat ini, sebanyak 23 SPPG telah beroperasi.
3 SPPG sudah 100% rampung dan siap beroperasi, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan. Yasir Yuli, Bali TV. Pemirsa, variasi menu dalam program makanan bergizi gratis MBG dinilai mampu meningkatkan motivasi anak untuk mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kondisi ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, namun juga mendorong menumbuhkan kebiasaan makan sehat sejak dini. Gizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Denpasar telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan dengan progres yang dinilai stabil dan sesuai rencana. Pihak sekolah menilai kualitas makanan secara umum sudah memenuhi standar gizi, seimbang dan layak dikonsumsi siswa. Kepala SMP Negeri 1 Denpasar, Niwayan Rayani mengatakan, selama pelaksanaan program MBG, perkembangan distribusi makanan berjalan normal. Ia menilai fluktuasi menu masih wajar dan tidak mengalami penurunan kualitas yang signifikan. Ia memaparkan variasi makanan MBG tidak terlalu jauh berbeda, masih didominasi ayam, telur, ikan, serta beberapa kali tahu dan tempe. Baginya untuk sayuran sudah cukup bervariasi seperti brokoli, kol, tumis tauge, dan wortel. Ia menegaskan dari sisi kesehatan menu MBG sudah memadai. Ia mengharapkan adanya peningkatan variasi menu agar tidak terkesan monoton, terutama pada jenis lauk tertentu seperti telur yang sering muncul. Ia juga menyarankan agar penyedia makanan menyesuaikan jenis sayur dan buah dengan harga pasar, sehingga anggaran tetap terjaga tanpa mengurangi kualitas gizi. Dari tingkat kesehatan sih memadai, cuman untuk yang berikutnya harapannya jangan monoton, misalkan telurnya telur terus gitu dan sebagainya. Harapan kedepannya biar ada variasi sedikit. Dan hal-hal yang lain harapannya sayur, misalkan sayur yang seperti lalapan. Nah, itu diharapkan lebih kalau murah harganya ya disituasikan, diberikan kondisi untuk lebih murah. Jadi anak-anak mau tahu ini lo murah di pasaran, ini bisa dilebihin. Kalau misalkan kalau mahal mungkin diganti, jangan itu yang dipakai. Supaya nanti kenapa-napa tidak mengurangi budget atau apa, yang standar sudah ada biar nanti berikutnya masih standar, tidak ada pengurangan di MBG besoknya seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang ada di dapur untuk melihat menu saja, daftar menu yang agak variatif. Di dalam 1 minggu kan 5 kali seperti itu. Kalau ingin progres, itu yang Tiang bilang tadi, dikondisikan menu-menu yang ada dan divariasikan setiap pemberian menu setiap harinya dari Senin sampai hari Jumat. Dan untuk hari Sabtu kan makanan kering seperti itu. Dan untuk ke depan juga di saat nanti bulan puasa, supaya juga peka dari dapur MBG untuk menyiasati menu-menu yang ada, karena banyak yang muslim yang puasa. Dari variasi makanan anak tuh kena gembira melihatnya. Ya misalnya dikasih, maaf ya, bulan puasa dikasih buah apa namanya itu yang kurma, misalkan seneng anak-anak gitu, seneng anak-anak. Misalkan kelengkeng dikasih, seneng dia. Kemudian variasinya kalau misalnya lebih 1, 4, 5 gitu dan sebagainya kan, biar enggak di dalam ompreng itu kelihatan kosong seperti itu. Secara keseluruhan, program MBG dinilai telah berjalan baik dan memenuhi standar gizi seimbang. Variasi menu diharapkan terus ditingkatkan guna menjaga kualitas sekaligus meningkatkan semangat siswa dalam mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan paket stimulus ekonomi pada triwulan pertama di tahun 2026. Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG hingga kuartal pertama diperkirakan mencapai 60 triliun rupiah. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima laporan mengenai perkembangan pelaksanaan paket stimulus ekonomi pada triwulan pertama di tahun 2026. Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa realisasi anggaran untuk program MBG hingga kuartal pertama diperkirakan mencapai 60 triliun.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan berbagai insentif transportasi yang telah diumumkan pada Selasa 10 Februari 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta. Paket tersebut mencakup diskon kereta api sebesar 30%, angkutan laut mencapai 30%, jasa penyeberangan 100%, serta potongan harga tiket pesawat sebesar 17 hingga 18%. Kalau kita lihat kemarin juga tadi dilaporkan terkait dengan paket stimulus di bulan Januari ini atau di triwulan pertama. Tadi dilaporkan juga MBG sampai dengan kuartal pertama diperkirakan akan ada anggaran realisasi sebanyak 60 triliun dan ini tentu juga akan mendorong stimulasi perekonomian. Kemudian dilaporkan ke Bapak Presiden terkait yang diumumkan kemarin di Stasiun Gambir terkait dengan diskon kereta api yang 30%, angkutan laut 30%, penyeberangan yang jasanya 100%, kemudian terkait dengan pesawat yang 17-18%, yang tahun lalu sekitar 11%, kemudian diskon tarif tol, estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah 911,16 miliar, di mana APBN-nya 639,86 miliar, dan non-APBN 271,5 miliar. Kemudian bantuan pangan akan dibagikan di bulan Februari, itu terdiri dari 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35,04 juta keluarga penerima manfaat atau desil 1 sampai 4 dengan angka. Kemudian terkait dengan pesawat yang 17 hingga 18% yang tahun lalu sekitar 11%. Jadi estimasi anggarannya secara keseluruhan adalah 911,16 miliar rupiah. Dari Jakarta, Julius Walter dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan STT Buana Putra siapkan ogoh-ogoh Jala Pracanda untuk Kesanggo Festival 2026. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga ya, 4 tumpang alit-alit lagi papat ngangen sampian usung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora vertikal pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemirsa, menjelang pelaksanaan Kesanggo Festival 2026, seketeruna-teruni Buana Putra Banjar Buaji, Desa Adat Penatih Denpasar Timur, mulai mematangkan persiapan ogoh-ogoh terbaiknya.
Tahun ini mengangkat tema Jala Sidi Sufita yang bermakna memuliakan air untuk kesejahteraan. STT ini memberi nama ogoh-ogoh Jala Pracanda. Dari pantauan Bali TV Rabu malam 11 Februari 2026, di Banjar setempat tampak para pemuda sedang mengerjakan ogoh-ogoh telah dikerjakan sejak Desember lalu. Para pemuda dan pemudi Banjar Buaji secara gotong royong mengerjakan setiap detailnya meski sebagian besar anggota STT memiliki kesibukan bekerja. Proses pengerjaan dilakukan pada malam hari demi mengejar target rampung sebelum penilaian pada 23 Februari mendatang. Ketua STT Buana Putra Inyoman Wiyadnya mengatakan semangat kebersamaan menjadi kekuatan utama dalam proses pembuatan ogoh-ogoh tahun ini. Dana pembuatan berasal dari sumbangan wirausaha, warga Banjar, serta bantuan pemerintah Kota Denpasar. Titiang dari Ketua STT, titiang mulai pengerjaan ring tanggal 20 Desember tahun 2025. Target itu niki ring bulan Februari niki ring tanggal 20 ampun jadi. Undagi ogoh-ogoh Banjar Buaji Wayan Panca menjelaskan Jala Pracanda dibuat sesuai tema dengan bahan ramah lingkungan. Ogoh-ogoh ini menggambarkan amukan air sebagai simbol pemurnian alam semesta. Terinspirasi dari ajaran leluhur tentang Tri Hitakarana, karya ini mengingatkan pentingnya menjaga kesucian tanah, hutan, dan sumber air. Sosok Jala Pracanda divisualisasikan sebagai kala bertangan empat, membawa padi sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran, serta sangku berisi air suci sebagai lambang penyucian, manifestasi Dewi Danu. Ornamen bataran dibuat menyerupai banjir dengan gradasi warna biru jernih hingga coklat, melambangkan pembersihan energi negatif. Semangat kreativitas dan pesan pelestarian lingkungan pun menjadi roh utama ogoh-ogoh Jala Pracanda di Kesange Festival 2026. Dalam nyatanya saat ini banyak lahan hijau beralih fungsi lahan menjadi perumahan, bangunan gedung, dan villa, sehingga resapan berkurang setiap musim hujan menyebabkan terjadi amukan air atau banjir. Bercerita tentang kehidupan yang sekarang, sawah-sawah, sungai, genang-genangan air terutama yang berada di Bali yang banyak dialih fungsikan sebagai rumah-rumah, bangun gedung, villa dan lain sebagainya. Dengan persaingan yang dipastikan ketat tahun ini, STT Buana Putra Banjar Buaji berharap mampu meraih hasil terbaik dan tampil dalam parade ogoh-ogoh di Caturmuka Denpasar Maret mendatang. Winata, Bali TV. Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, sejumlah toko di Kota Denpasar mulai dipadati pembeli. Beragam pernak-pernik khas Imlek dijajakan untuk menyemarakan suasana mulai dari lampion hingga angpau. Menariknya, pembeli tahun ini didominasi pelaku usaha. Suasana berbeda tampak di sejumlah toko pernak-pernik di Jalan Sutomo Denpasar Utara. Di etalase toko ini dipenuhi hiasan bernuansa merah dan emas, warna khas perayaan Imlek. Lampion berbagai ukuran, gantungan dinding bertuliskan doa dan harapan, hingga amplop angpau berjajar rapi menarik perhatian pembeli. Andi penjual pernak-pernik menyatakan, para pembeli datang dari berbagai sektor usaha seperti hotel, kafe, restoran, perbankan, showroom kendaraan, hingga sekolah. Umumnya masyarakat selalu antusias untuk menyambut Hari Raya Imlek secara nasional. Terus baik bank-bank, baik showroom-showroom mobil, sepeda motor, atau kafe-kafe, resto-resto, terus hotel-hotel, semua juga ikut menghias secara nasional. Dan mereka ini sekarang yang mereka hanya menambah yang kekurangan-kekurangan. Antusiasnya sih semua di masyarakat sih bagus, baik secara perumahan tangga juga. Banyak permintaannya. Ya, permintaannya
ya cukup lah, memadai, tapi tidak sebagus tahun lalu. Secara umum apa aja yang banyak dicari oleh warga atau konsumen? Ya, konsumen yang banyak mencari hiasan itu ya lampion, terus untuk pernak-pernik yang gantung-gantung, baik berupa lampu maupun berupa garlan-garlan, itu mereka selalu membutuhkan hal itu untuk hiasan-hiasan Imlek ini. Meski tahun ini memasuki tahun kuda, sebagian besar toko melihat menjual ornamen yang bersifat umum dan tidak spesifik pada sio tertentu. Strategi ini dilakukan untuk menyesuaikan permintaan pasar sekaligus menghindari resiko kelebihan stok. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, para pedagang telah melakukan persiapan sejak 1 hingga 2 bulan sebelumnya. Mulai dari pengecekan kualitas barang, penentuan harga, hingga penataan produk di dalam toko. Sebagian besar barang merupakan produk impor dari Tiongkok yang didistribusikan melalui importir besar di Jakarta dan Surabaya. Pedagang mengaku jika ada permintaan mendadak dalam jumlah besar, tidak selalu bisa dipenuhi karena keterbatasan stok. Dengan meningkatnya antusiasme pelaku usaha, pernak-pernik Imlek di Denpasar diharapkan mampu menambah semarak perayaan sekaligus mendongkrak perputaran ekonomi lokal. Winate dan Mastika, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Menyapun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.